Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gelap Malam Story dan masih bersama gua Dul. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah bantu support channel Gelap Malam Story. Dan pada kesempatan kali ini gua akan coba membawakan sebuah kisah misteri dari gue pribadi sendiri nih, waktu gue mengalami explore di daerah Bogor. Dan di sini terlihat jelas sosok kuntilanak terekam kamera gue, tapi gue nggak sadar. Posisinya itu gue sedang mau closing saat live di YouTube. Dan seperti apa ceritanya? Mungkin teman-teman penasaran dengan video ini. Tonton, simak sampai selesai. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada saat 2020 itu gua bikin konten tentang penelusuran di salah satu tempat, yang dimana tempat ini kebetulan di daerah Bogor, jadi perbatasan antara Bogor dan Depok gitu ya. Kebetulan di situ tuh gua ada teman, ada sahabat yang punya rekomendasi gitu kalau di tempat itu tuh sering terjadi penampakan. Kebetulan pada saat itu gue sedang ada 5 orang lah sama teman gue. Dia punya channel YouTube juga gitu sama kayak gue. Kita coba nih pengen tahu tempat lokasinya tuh. Akhirnya pas siang ini kita cek lokasi dulu tuh. Cek lokasi ke daerah tersebut. Emang wilayahnya itu emang cukup angker lah ya. Kalau menurut gue pribadi ya cukup angker, karena yang gue mau eksplor pada malam hari ini tuh hutan, tapi hutan bambu. Di pinggirnya itu ada perumahan. Lokasinya itu pas kita masuk ke rumahan aja, kalau emang siang hari itu emang suasananya emang enak lah, agak teduh. Tapi kalau buat malam hari cukup ngeri juga gitu, karena perumahannya itu persis ada di tebingan. Dan di sisi kirinya itu ada satu gusuran yang sangat luas sekali, sekitar ada 2 hektaran lah. Itu benar-benar kosong. Nah jadi kebunnya ini tuh ada di sebelah paling belakang. Jadi gue cerita dari awal dulu ya. Jadi gue bikin janjian sama temen gue pada hari itu, kita cek lokasi segala macem. Nah singkat cerita, pada habis sisa ini nih kita mulai berjalan dari sini 4 orang ke daerah Depok, perbatasan Bogor. Dan di sana tuh kita udah janjian nih sama temen gua namanya Bang Bedi, karena lokasinya itu emang di kampungnya Bang Bedi ini. Sampai rumah Bang Bedi kita ngobrol bentaran, ngopi-ngopi. Akhirnya kan kita langsung tuh ke bawah tuh, ke perumahan. Kebetulan yang securitynya itu temannya Bang Bedol, Bang Bedi. Nah security itu nanya, pada mau kemana nih Bang, rame-rame gitu. Dijawablah sama Bang Bedi bahwa kita tuh pengen penelusuran gitu kan di daerah tersebut itu. Nah kita ngobrol bentaran. Nah akhirnya si security ini, teman Bang Bedi ini buka omongan kalau di kompleknya itu sering tertangkap CCTV warga sosok perempuan yang menyerupai sosok kuntilanak. Situ gua agak kaget juga ya kan, agak ngeri lah ya, set deh. Ngeri juga kata gua nih, ibaratnya kuntilanak sampai nampakin di CCTV warga ini. Tapi tuh bukannya di dalam rumah, ada di jalan komplek tersebut gitu. Bukan sekali 2 kali, sering si kuntilanak ini tuh nampakin di CCTV warga. Tapi bukan 1 orang doang, namanya di komplek itu kan
warga ini banyak CCTV ya kan. Jadi di CCTV itulah nih kuntilanak itu sering nampakin sosoknya. Akhirnya kita ngobrol selesai. Kebetulan gua di situ ada temennya ini bisa dikatakan ngerti lah masalah goib ya. Dia tuh apa ya, guru spiritual lah gitu, Kilawang. Akhirnya kita jalan sekitar jam 9 malam. Kita berlima jalan ngelewatin gusuran tanah merah yang tadi gue bilang luasnya itu hampir 2 hektar. Kita jalan, kita udah mulai ngevlog, mulai live. Setelah dari gusuran itu baru tuh kita masuk ke pohon bambu tersebut. Assalamualaikum. Jadi pohon bambunya itu sekitar luasnya adalah bangsa 1000 meter, 1000 meter persegi. Yang di pohon bambu itu sampingnya emang ada perumahan warga juga, jadi nyambung sama komplek yang tadi temannya Bang Beri jaga itu tuh. Kita mulai berinteraksi, kita mulai explore, keliling. Nah singkat cerita itu sekitar durasi 30 menit lah. Nah Kilawang ini nih yang guru spiritual, dia ngeliat ada satu benda. Ada satu benda di pojokan pohon bambu itu. Dia melakukan penarikan. Benda yang ada di sini tertarik atau enggak? Kita coba saja. Ini kayaknya ada benda di sini nih, tapi kayaknya benda ini emang benda petuah gitu. Makanya Kilawang mulai berinteraksi untuk menarik benda tersebut. Nanti videonya jelas, rekamannya tuh ada di video ini, akan gua cantumin di video ini ya. Mulai penarikan, gue tertarik atau enggak dalam proses pencarian. Bendanya yang dapat nih tuh, hasil penarikan di kebun angker ini real, bukannya settingan ya. Pas abis mulai penarikan, audio HP ya gue itu mulai agak kresek-kresek, kayak seolah-olah tuh kayak berbenturan energi gitu, berbenturan energi. Pohon bambu angker. Ya gue nggak sadar karena gue nibatnya nggak memantau suara itu pakai headset kan, jadi gue nggak tahu gitu. Selesai penarikan, pas kita mau arah balik untuk closing live YouTube ini, itu jelas banget, tapi di lokasi gue nggak sadar kalau sosok kuntilanak itu terekam oleh kamera gue. Jadi posisi itu kita ibaratnya habis penarikan, kita mulai keluar ke arah gusuran. Pas gue mau belok begini, jelas tuh sosok kuntilanak itu ada depan gua liwat. Tapi enggak pada saat itu gua nggak ngeliat.
Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita balik lagi ke pos security yang ada di komplek tersebut, ngucapin terima kasih kalau kita tuh udah diizinin untuk explore di daerah tersebut gitu. Akhirnya kita pun ke rumah Bang Bedi. Sampai jam 11 malam kita mulai balik. Karena pada saat itu posisi istri gue tuh sedang hamil ya kan. Bini gue sebelum gue berangkat lab ini ngomong, ya kalau bisa kalau pulang habis dari mana-mana jangan langsung masuk ke rumah, di depan dulu gitu, karena posisi bini gue lagi hamil kan. Jadi gue ngecek video yang hasil lab pada malam hari itu, dicek lah nih sama temen gue dari awal sampai akhir. Pada saat pengecekan itu, pas akhirnya ini temen gue ngeliat, ketangkap kamera nih ada penampakan sosok kuntilanak. Gue lihat, gue puter-puter aja video tuh kan, gue dari ujung balik lagi, ujung balik lagi, ternyata bener. Pas saat akhir gua mau closing YouTube itu jelas banget penampakan sosok kuntilanak. Jadi bentuknya itu nggak padat, jadi kayak hologram gitulah, tapi emang jelas dia rambutnya panjang segini, kayak seolah tuh kayak gendong anak. Nanti videonya gue cantumin. Setelah itu gua ambil wudhu, kita pulang nih. Teman gue pulang, gue pun masuk ke dalam rumah gitu. Gue nggak cerita lah sama istri gue kalau gue tuh ngalamin hal kejadian penelusuran di situ tuh, ibaratnya kerekam sosok kuntilanak. Jadi gue nggak cerita sama bini gue. Singkat cerita, pas besok paginya itu temen gue nih datang ke rumah. Kalau dia tuh ngomong si kuntilanaknya itu tuh ngikut sampai dia ke rumah. Awalnya gue nggak percaya sosok kuntilanak ini datang ke rumah lo gitu pada malam habis kita explore. Jadi pas temen gue pulang, bininya lagi tidur karena udah jam 11 malam ya, jam 11 sampai jam 12 ya kan, udah tidur, pintu nggak dikunci, dibukalah nih sama temen gue itu pintu rumahnya. Tiba-tiba istrinya itu ngomong langsung ke temen gue, tapi meram ngomongnya kayak orang ngigo gitu. Dari mana? Jam segini baru pulang, kata istrinya yang lagi tidur itu. Disenter lah nih sama teman gua muka istrinya tuh. Kok orang tidur kok bisa ngomong ya kan? No, ada yang nungguin di depan, perempuan, bajunya kotor, berlumpur kayak orang kena tanah lah gitu. Lalu kita tungguin. Nah, kata teman gua ngomong, ngapain dia nungguin gua? Nggak tahu, dia nungguin lu katanya. Nah, habis itu dia suruh pergi aja, ntar dia udah pergi. Gak lama si perempuan yang si kuntilanak ini nih pergi. Jadi tuh istrinya itu ngomong ke temen gue itu nggak sadar, jadi kayak seolah tuh kayak orang ngigo gitu, tapi bisa berinteraksi sama temen gue. Pas besokannya lagi, gue datangin nih ke tempat si guru ini nih, si Kilawang, si guru spiritual. Kalau di kamera awal gue datangin si guru spiritual ini, kalau di lokasi itu terekam jelas sosok kuntilanak. Akhirnya gue komunikasi sama dia. Pas besokannya kita datangin lagi lokasi itu. Nah, kita tuh melakukan mediasi pemanggilan ruh di lokasi tersebut. Nah, di depan dari Kilawang itu gue coba untuk interaksi dengan makhluk di area sekitar pohon hutan bambu nih. Pada saat malam yang kedua ini, Kilawang memanggil korin dari si kuntilanak perkebunan bambu ini tuh melalui media orang. Jadi diambil, dimasukinlah korinnya ke dalam muridnya Kilawang.
tes. Sepertinya dari proses mediator ini tidak mengasih informasi tentang informasi yang ada di sekitar pohon area hutan bambu ini. Kamera ngobrol terus. Kita berusaha untuk berinteraksi. Inilah kemarin yang sosok yang tertangkap kamera saya. Kemarin kan saya udah dipanggil. Iya ya tahu ya. Saya kenalan dulu nih di Lawang. Ini siapa? Oh, Nyai Anjan. Saya minta sesuatu boleh nggak di sini? Buat cendera mata lah. Iya. Boleh. Sepertinya dari si Anjani ini kayak memegang anak nih. Cendera mata aja sebagai tanda cendera mata saya salam, saya selawat. Teman-teman. Iya. Siapa? Nyai Anjani. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah. Ya, itu aja ya. Dan ini banyak. Ada. Iya banyak. Ya. Ada lagi. Jangan masuk. Ya. Nggak usah. Oh, mau ngasih saya. Ini aja. Ya udah kalau emang nggak bisa ngambil sesuatu, ya nggak apa-apa. Saya permisi. Itu kan salah berapa gitu ya. Pulang aja ya. Nah ini tadi Nyai Anjani ya. Ada suara, nggak apa-apa. Tolong yang lain jangan pada saya hanya silaturahmi ya. Yang lain jangan pada hadir. Ya. Jadi saya udah merasakan hal yang luar biasa. Tuh, kamera ngobrol. Pulang ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dengar. Suaranya dengar banget. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sara-sara sobra sudah Assalamualaikum. Ya Hodama pergi. Ya Hodama pergi. Ya Hodama pergi. Hadi asma'i anta bisal ba'ida. La yatinal qariba. La yatinal bil haqqi alfi la khala wa la quwwata illa billah la ilaha illallah Allahu akbar. Di situ kita berinteraksi tuh sama si sosok kuntilanak ini. Dia nyebut sih namanya Nyi Anjani gitu. Nyi Anjani dia tuh seorang perempuan, waktu dia cerita sih waktu zaman Belanda ya, dia ditinggal sama suaminya seorang Demang yang merasa si Nyi Anjani ini tuh merasa disakitin gitu. Setelah dia disakitin oleh suaminya ini seorang Demang, dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis.
Nah sekarang dia sosoknya tuh Qorinnya berada di pohon bambu tersebut itu. Menurut versi yang kita lakukan mediasi di pohon bambu tersebut. Ya mungkin itu aja ya teman-teman yang cerita yang bisa gue bawakan pada kesempatan kali ini. Pokoknya jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.